Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi itu terjadi di beritanya Taiwan, dan di sini saya ingin menanyakan, apakah di sini masih ada sponsor atau PT atau mungkin kalian yang ingin berangkat kerja ke Taiwan, khususnya di sektor formal. Di sini teman-teman harus tahu ya, yang namanya sektor formal di Taiwan sekarang sangat parah dan sangat buruk ya. Jadi apabila ada sponsor atau PT menawarkan katanya ini ada job bagus di Taiwan, yaitu di pabrik, itu sama aja ingin membohongi kalian ya. Karena yang saya sendiri, saya sekarang pulang ke Indonesia pun ya, padahal kontrak saya masih ada 2 tahun. Namun karena kondisi pabrik di Taiwan itu sangat lagi buruk ya. Bukan buruk, emang sangat buruk sekali. Dan saya mengambil keputusan untuk pulang. Karena kenapa? Yang biasanya pabrik saya lemburnya sampai 3 hingga 4 jam, itu wajib ya. Pas saya di sana, setelah saya menunggu hingga 1 tahun lebih ya, karena dengan harapan nanti bisa baik lagi, ternyata semakin tambah parah. Yang tadinya lembur 4 jam, tiba-tiba berkurang langsung, nggak ada sama sekali. Dan bukan hanya itu saja, selepas kita ya oke, nggak apa-apa, nggak ada lembur ya, kita tunggu. Justru semakin kesininya, dalam 1 minggu, yang biasanya kita kerja dalam 5 hingga 6 hari, di sini kerja cuma 3 hingga 4 hari. Otomatis di sini sangat merugikan sekali ya, yang mana kita nanti akan mendapatkan sangat sedikit, sedangkan kebutuhan di Taiwan itu sangat mahal guys. Jadi untuk teman-teman, apabila untuk sekarang ya katanya ada job bagus dan sponsor katanya ngajak ayo ada job bagus banyak lemburnya, yaitu khususnya di sektor formal, kalian jangan tergiur ya. Saya pengalaman sendiri bahwa sekarang keadaan pabrik di Taiwan itu sangat buruk sekali. Dan apabila teman-teman mungkin masih bimbang dan masih ragu apakah ini benar enggaknya, silahkan teman-teman telepon saja ke mungkin saudara atau mungkin teman yang sekarang berada di Taiwan, gimana keadaan pabriknya. Karena hampir 90% pabrik di Taiwan itu sekarang sangat terpuruk ya, karena krisis global yang mengakibatkan pabrik-pabrik di Taiwan mengurangi produksinya. Dan otomatis ini sangat berakibat atau berdampak sangat buruk kepada kita para PMI yang bekerja di Taiwan. Jadi saya rasa untuk teman-teman apabila ingin bekerja ke Taiwan, ambillah job-job seperti mungkin di konstruksi ya, atau mungkin di perkebunan. Yang saya dengar dari berita untuk sekarang dari perkebunan sudah ada ya, namun mungkin tidak semua PT untuk bisa memperkerjakan atau mengangkat untuk teman-teman bekerja atau mengambil job di perkebunan. Namun silakan saja tanyakan ke PT atau sponsornya, bila mungkin ada yang bisa untuk mengangkatkan di sektor pertanian ya. Karena untuk di sektor pabrik sekarang emang sangat rusak sekali, dan apabila teman-teman masih diiming-imingi katanya ini ada job bagus untuk bekerja di Taiwan di sektor formal, itu sama aja kalian mencari masalah ya. Di sini udahlah ongkosnya besar, potongannya besar, nanti pas ke sana nggak ada lembur, kalian gimana? Mikirin utang di sini, mikirin potongan di sana, belum lagi untuk keperluan di sananya. Karena yang saya tahu sebelum saya pulang ada 2 orang anak baru masuk ke pabrik saya. Dan kalian tahu mereka ongkos habis berapa? Kalau nggak salah hampir 80 juta. Dan itu masih potongan selama 6 bulan. Sedangkan keadaan pabrik saya yang biasanya itu lembur, langsung nggak ada lembur sama sekali. Dan hari Sabtu yang biasanya untuk andalan kita untuk tambah-tambah, hari Sabtu juga langsung zong, nggak ada kerja, nggak masuk, otomatis libur. Jadi di sini pendapatan untuk TKI ya, yang baru, yang datang ke Indonesia, yang datang ke Taiwan, belum dia dipotong dari Askas, Aztec, MES dan lain-lain, dan juga untuk potongan Sinatras, itu akan mendapatkan uang yang sangat sedikit. Ada yang sampai mendapat cuman nyisa 3.000 NT, ada yang juga nyisa hanya 4 hingga 5.000 NT. Dan kalian tahu, uang segitu untuk kebutuhan makan di Taiwan itu sangat-sangat kurang ya. Belum lagi kita untuk ngirim yang punya anak istri ya, belum lagi mungkin untuk ngirim untuk membayar hutang di rumah, belum lagi untuk keperluan kita di Taiwan itu sangat-sangat tidak cukup guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan khususnya di sektor formal, saya rasa lebih baik lebih baik pikir-pikir dulu ya. Bukan saya menakut-nakuti ya, ini emang saya sendiri, saya masih 2 tahun aja sampai pulang. Karena kenapa? Karena keadaan pabrik emang seperti itu. Sampai agensi saya juga ngomong kalau keadaan seperti ini, coba kamu untuk pindah, karena bos juga menyarankan kalau emang keadaan pabriknya seperti itu, kalau pengen pindah silahkan. Namun pindah kemana? Karena semua pabrik hampir keseluruhan seperti itu. Kalaupun pindah ke sana nanti sama juga. Kalaupun mungkin sekarang masih ada yang bagus, itu cuma tinggal nunggu giliran, nanti akan sama juga ya.
dan bahkan banyak sekali yang pabrik yang nutup, yang bangkrut ya. Oke, jadi untuk teman-teman berhati-hatilah apabila memilih job dan jangan cepat percaya kepada sponsor. Saya Ron Saputra, Suara TKI.